Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhmu. Saat itu sahabat bertanya, apakah gerangan segumpal darah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, dialah qalbu, hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa sahibul bait Bapak Haji Topan Pawe beserta keluarga yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kita akan melanjutkan ceramah, saya ingin menyampaikan bahwa sudah sering sekali kita dengar ungkapan Nabi, hadis Nabi yang berbunyi, dalam dirimu terdapat segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhmu. Saat itu sahabat bertanya, apakah gerangan segumpal darah itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, dialah qalbu, hati. Artinya pengendali utama baik tidaknya hati kita sangat ditentukan oleh hati ini. Baik tidaknya perilaku kita sangat ditentukan oleh hatinya. Kalau hatinya sehat, insya Allah tutur katanya menyenangkan orang, perbuatannya pun menguntungkan orang lain. Sebaliknya, kalau hatinya sakit, tutur katanya menyakitkan hati yang mendengar, perilakunya pun akan merugikan orang lain. Timbul pertanyaan, kita ini yang ada di sini, hatinya sakit atau sehat? Nah, untuk menjawab itu, kita harus tahu dulu apa saja jenis-jenis penyakit hati itu. Agar penyakitnya hati. Nah, setelah itu kita tahu jenisnya penyakit ini. Setelah itu kita baku cocok. Wah, saya nak kena ini. Barulah kita tahu, oh saya sakit hatiku. Saya tidak, Ji. Nah, apa saja jenis-jenis penyakit hati? Inilah yang coba saya jawab pada taklim kita kali ini. Dengan harapan mudah-mudahan tidak ada yang kena. Satu, penyakit hati, ada yang disebut riya. Apa itu riya? Melakukan amal bukan karena Allah. Penting sekali kita melakukan segala perbuatan itu karena Allah. Ya, saya kasih kisah. Ada guru memiliki dua orang santri. Nah bilang gurunya, nak, muala mana nih pak disengeku, engkau mana nih rialemu? Sekarang kau silahkan turun gunung, amalkan ilmu yang telah saya kasih sama kau. Turunlah dua orang santri ini. Yang satu jadi tukang kebun, yang satu jadi pedagang. Yang jadi tukang kebun, dia tanam ubi. Begitu panen, bagus tawah ubinya. Dia ingat gurunya, saya bisa tanam ubi seperti ini gara-gara guru saya. Akhirnya dia ambil ubinya yang paling baik, dia kasih masuk dalam karung, dia pikul jalan kaki, dia datang ke gurunya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Masuk kona. Kenapa kona? Ini ada ubi saya tanam, alhamdulillah baik kita wah hasilnya guru. Ini saya bawakan ki. Gurunya katakan, makasih meto si pakmu ikona.
Kasih masuk di dalam ibumu. Masuk, dikasih masuk. Cerita. Begitu selesai cerita, santrinya bilang, guru, melona lisu. Maka dia guru nah, tu aja yolo nak, tunggu dulu. Masuk ini gurunya sama istrinya. Ibu, apa dikasih ini anak tak? Baik sekali kau dong. Nah bawakan ke ubi, naik topi, jalan kaki tompa. Apa dikasih? Nah bilang istrinya, tidak ada pak, kecuali itu ada kambing kemarin, nak kasih kipat topan, kasih mi saja. Dia bilang, oh kalau begitu, kasih mi saja itu kambing, karena kusukai kolesterol ja saya. Akhirnya pulang bawa kambing. Tadi apa nak bawa bu? Pulang bawa kambing. Dalam perjalanan tarik kambing, ketemu temannya yang pedagang. Nah bilang temannya pedagang, weh, boleh kega kau capok? Nah bilang, datang ke rumahnya guru tak? Kenapa ada kambing ku bawa? Dia bilang, saya juga pusing, bingung kak. Ku bawakan ubi guru tak, nak kasih ke kambing. Wih, mah pikir cancan di padang kange. Namanya pedagang, mikirnya untung rugi. Dia bilang, ini saja ubi jina bawa dikasih kambing, apalagi kalau lebih dari ubi. Akhirnya nak ambil mobilnya open cup, nak kasih penuh. Bukan ubi bu, sembako. Ada gula, ada beras, ada minyak, banyak satu mobil. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Mage tu kare mana? Alhamdulillah mencaji padang kanga. Engke utiwi kaki, makasih meto si Pak Muna. Pertama masuk cerita-cerita mau pulang. Dia bilang tunggu dulu dah. Ibu, apa tahu dikasihnya nak? Tak baik sekali. Nah bawakan ki sembako satu mobil. Nah bilang istrinya, tidak ada pak, kecuali itu ada ubi nak bawa temannya. Akhirnya nak bilang kodong ini, bapak. Halo? Halo? Salah sambung. Akhirnya dia bilang gini bu, dia bilang gini Ustaz, daripada kosong lisu kosong ni, alepannya tu ubi. Akhirnya pulang bawa ubi. Tadi bawa apa? Sembako. Artinya kalau datang pengajian di sini cuma mau dapat sop banjar, tidak dapat amal. Nah, nanti di akhirat dia bilang, ya Allah, mana pahalaku ikut pengajian? Allah katakan, saya kira dulu kau pergi pengajian mau kau dapat sop banjar. Ada mimu dapat toh sudah mako 2 mangkok. Tidak gagam runtuh. Makanya lillahi ta'ala. Begitu pentingnya kita diajarkan untuk beramal lillahi ta'ala. Setiap sholat kita membaca. Apa kita baca? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Upali sumana lori puangi. Jadi apapun yang ibu bapak kerjakan, niatkan lillahi ta'ala. Ngurus suami lillahi ta'ala, bukan lillahi yang peluk. Karena kalau bukan lillahi ta'ala disuruh pijat, marah-marah. Kenapa ketawa bu? Pernah kita pijat suami tak? Masya Allah, 2 anaknya tidak pernah nak pijat suaminya. Pantas suami tak pergi panti pijat. Tapi kalau lillahi ta'ala bu, pijit saya sedikit, mari Pak Batista, siap. Pijit sambil salawat, sholatullah, salamullah. Itu istri yang lillahi ta'ala. Tapi kalau bukan lillahi ta'ala, nggak pijit matojet, tangannya bah pijit, mulutnya barasanji. Pasur-sur sekali nih laki-laki ya. Sedikit dia lagi gajina. Coba ku tahu begini tidak mau kak kawin sama kau. Apalagi tidak mau na 2 mianata. Kenapa ketawa bu? Membayangkan diri sendiri? Sudah. Kalau gajinya suami kita selama ini sedikit, memang kita melayani suami bukan karena mencari muka di hadapan suami, tapi mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti subhanallah, Allah Maha Agung ibu, kita ngurus suami bersusah payah, meskipun kita tidak mampu mencukupi hidup kita, tapi di yaumil akhir nanti Allah katakan, masuk kau ke dalam surga karena kau mencari ridha Allah. Meskipun di dunia kita menderita, tapi ada surga yang menunggu kita. Makanya lakukan amal lillahi.
saya kasih lagi kisah Ibrahim alaihissalam. Ada umatnya Nabi Ibrahim, Bu, Medi. Ya, dia 350 tahun beribadah kepada Allah. Ini dikisahkan oleh Nabi. Akhirnya nanti ketika dia mati, Allah katakan, masuk kau ke dalam surgaku karena ridaku. Woi, keberatan ini. Belok. Saya tidak mau masuk surgamu karena ridamu. Saya mau masuk surga karena amalku 350 tahun. Allah katakan, baik Mi, kalau begitu kau hitung-hitung di. Oke Mi, kita baku hitung. Jibril, ambil kau kalkulator. Hitung sain jo amalnya 350 tahun. Bandingkan dengan nikmatku yang saya kasih sama dia. Akhirnya Allah katakan, ambil matanya satu sebelah kiri. Diambil matanya sebelah kiri, timbang amalnya 350 tahun. Subhanallah, setelah ditimbang lebih berat satu biji mata daripada ibadah 350 tahun. Ada beribadah di sini 350 tahun? Ada. Sambayan tarawih saja satu jam na marah-marah maki. Dede talekan itu imang 8 jam lagi bacana. Itu baru 1 jam itu. Makanya Bu, kita masuk surga itu bukan karena amal, tapi ridha Allah. Nah, inilah yang pertama, luruskan niat. Apapun yang ibu bapak lakukan lillahi ta'ala. Kalau selama ini bapak jadi pegawai negeri cari gaji, salah. Jadi pegawai negeri cari ridha Allah. Kalau selama ini kita kerja cari gaji, pindahkan channel. Kasih pindah gelombangnya, cari gelombang ikhlas lillahi ta'ala. Kalau orang bekerja lillahi ta'ala, insya Allah tidak ada stresnya. Kita kerja melayani suami, tapi karena mau cari muka sama suami, ketika suami marah-marah, stres maki, setengah matiku masak yang bubur dan benda suka ji. Tapi kalau kita ikhlas, dia senang atau tidak, saya tidak mencari pujian dari dia, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah penyakit hati yang pertama, bekerja bukan karena Allah. Kentara itu ciri-cirinya. Kalau sembahyang kita, kalau ada yang lihat, tahu panjangnya. Sekalinya sendiri, loh. Itu bukan lillahi ta'ala itu, ya. Yang pertama, penyakit hati. Yang kedua, penyakit hati, yaitu bakil. Apa itu bakil? Seke. Nah, bilang orang di kampungku, kikirigalap aku jambatan. Seke. Mau lihat sekenya kita, Pak? Halo, Pak? Mau lihat sekenya bapak-bapak kalau hari Jumat? Saya biasa kalau khotbah, kasihan kalian itu celengan, hampir tidak pernah singgah, Pak. Lancar. Lewat depan tak pura-pura kita dia lihat. Shung. Wih, lancar nah. Nah, kala-kala itu pantar di kampungku. Sekalinya singgah, 500 mau masuk surga. Nenek tak punya surga. Kencing saja di terminal 2000. Pernah kencing di terminal Daya, ada itu ditulis di WC-nya toh, air besar 1000, air kecil 500. Pernah kau buang air besar, ku kasih uang 1000. Nah, bilang penjaganya, kenapa 1000 Ustaz? Ku bilang air besar saja deh. Nah, bilang balik-balik, pasti kencing juga toh. Ku bilang, sorry Ces, ku lupai. Ku kasih uang 2000. Ku kasih uang 2000. Nah, paresta si kantona, kenapa lagi dek? Nggak ada uang kecil, masih ada uangku 500. Nggak ada sasunya Ustaz, masih ada 500. Jadi bagaimana uangku 500? Nah, bilang kenci bagi saja lagi. Masya Allah, masuk WC 2000. Kita mau masuk surga, limbi. Nah, bilang Mangkasar 5 bilangan, bisa itu. Mau lagi lihat sekenya kita, Bu. Itu tadi bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau beli sayur, woi Mas, berapa ini kangkungmu satu ikat? 500 itu kodong ada deh, mahalnya nih Mas ya. 2 bulan maki lagi langgana Mas. Nah, bilang Mas tawar maki pade 4,5 mau nah. Bah, beda 50 nah tawar sih. Padahal cincinnya emas. Gayana sih. Nah tawar Bu, pernah ki belanja di mall? Pernah Bu? Kita tawar ki. Tawar mina bilang ki penjaganya orang gila. Padahal yang punya mall orang kaya. Yang paganda gitu kok untung kalau ada
30.000 untuknya satu hari, 4 anaknya nak kasih sekolah. Makanya tip belanja Islami bu, ini tip belanja Islami. Berapa daeng? 500, 400, 500, bayar 500. Nih 500, tapi bilang ke dalam hati, Tuhan saksikan, sebenarnya 400 dikubelikan nih, 100-nya saya sedekahkan untuk dia. Dapat pahala sedekah, dapat tumpah sayur. Iya, ndak setengah mati ki juga dia. Si parak itu deh, tuh patah siwa si tawa. Ada juga orang bu, ndak natawar-tawa. Berapa deng? 500, nah bayar 500 ini. Tapi apa nak bilang? Tambahan aja 2 nah. Malah si lemo. Dia betul nak melo cipe. Kiri galang. Nak bilang kita rugi aku dah bu, jangan ambil. Nak kasih kembali jeruk. Tapi apa nak bilang? Camangi mau panen. Dia betul nak melo cipe. Astagfirullah. Kenapa ketawa bu? Pernah ki begitu toh? Sampai saya toh sambalukku langgananku di Makassar, nak bilang Ustaz, kalau ceramah ki besok-besok di sana toh ceramah-ceramah itu ibu-ibu. Kenapa? Sekit dulu bela ada deh 50 nak tawar ji. Mau ki lagi lihat pelitnya kita. Wih, kalau artis nak jemput, tahu mobil Mercy ada tompa itu poredernya. Padahal datang jadi kasih lihat paha itu, nggak dikasih pegang, jadi kasih pakai Cina-Cina nih kasih. Sekali na Ustaz na jemput, na kiringan oje na kiri. Baru itu oje motor Honda Riolo. Baru tidak ada lagi stang kakinya, tetap kantung-kantung. Coba, baru tidak. Hujan lagi, jadi satu mantel hujan, di dua itu satu mantel, di belakang maki sembunyi begini. Dia bilang sampai mide, dia bilang belum pi Ustaz. Dede 5 menit pi, kok batina na sesa Ustaz sih kasih. Nah bilang sabar ki Ustaz, begitu memang Ustaz. Ku bilang salah kok itu ada lagu rock. Nah bilang Ustaz juga manusia. Tapi alhamdulillah tawa tuan rumah Pak Taupan, wah baik kita mobil Terrano na jampukan na. Pasti bu ndak pernah ke Terrano tau. Coba menonton jadi pemimpin tawa. Nah ibu bapak yang saya muliakan ya, jangan pelit. Bu, yang namanya sedekah nafsi-nafsi. Jangan pikir bahwa kalau suami tak sumbang ibu dapat. Enggak itu. Enggak. Kalau suami tak pergi Jumat, dia kasih masuk celengan untuk dirinya gitu bu. Ibu tidak dapat. Makanya kalau mau pergi suami tak menyumbang, Pak, sejumai 20 sebu nah, tas 10 tak sebu. Dapat pahala masing-masing. Tapi ini tidak. Suaminya mau menyumbang, dia marah. Kasih sumbang ini 500.000 budi, langsung dia bilang dede talekan ini sok kaya. Atau dia bilang kaya di situ, saya di sini belikan cincin. Kenapa ketawa? Sudah bu ya, itu yang kita pakai di dunia demi Allah belum tentu kita yang punya. Yang kita miliki adalah yang kita sumbangkan di jalan agama Allah. Itu enaknya orang kaya bu, enak sekali tuh orang kaya. Kita orang miskin, nakala kalau orang kaya mau. Buktinya, orang miskin sholat, orang kaya juga sholat. Orang miskin puasa, orang kaya juga puasa. Apa pi? Orang miskin tahajud, orang kaya juga tahajud. Orang kaya pergi haji, tinggal maki kita orang miskin. Coba, baik mentong itu kalau orang kaya yang pemurah. Kisah lagi, kisah. Tersebutlah 4 orang di depan pintu surga. Ini kata Nabi. Ini 4 orang depan pintu surga bertengkar. Mas Sasai, masing-masing mau nomor 1 masuk surga. Siapa itu? Orang kaya yang pemurah, haji mabrur, ustadz, kemudian orang mati syahid. Bertengkar, masing-masing mau nomor 1. Maju yang haji, Nabi bilang itu orang kaya, saya dulu. Bertengkar, akhirnya Allah katakan, oh Jibril, dosa aku mau paresaru, mage nama sasak ku yolona surga. Kenapa dia mau masuk surga nomor 1? Wow, dipanggil satu-satu. Kamu masuk. Kenapa kamu masuk nomor 1? Dia bilang Jibril, saya haji kak. Dulu di dunia haji mabrur, bukan haji lale.
Apa angkat toje tu aji kajili-jili. Bani to ko masigi mak domi mopi. Lempak telu. Nera salah baca pas itu. Aji dongok-dongok itu. Termasuk ibu-ibu sudah haji tapi kalau hayalah salah ibu haji pikir sambayang mau asar apa nak bilang dede itu sambayang masih bisa besok ini kondeku 70.000 ini padahal sudah haji kandelo tahu kandelo kasihan delo saya haji mabrur katanya haji mabrur nomor 1 masuk surga nah bilang Jibril ini gak podakko siapa kasih tahu kok Ustadz tak boleh melumbai ustazmu mundur kok mundur, panggil lagi orang kedua. Kamu, kenapa mau masuk surga nomor 1? Saya Jibril dulu, kaya kak. Alhamdulillah, mega kasih orang paraku. Tapi itu kekayaanku bukan cuma saya nikmati, juga dinikmati oleh orang-orang di Parepare dan sekitarnya. Ku panggil tawa pengajian gratis. Kalau pulang itu ku kasih tompah hadiah. Nah, katanya haji orang kaya yang pemurah nomor 1 bedek masuk surga. Niga podakko Ustadz Dasat. Mundur, ndak boleh belum bayar ustazmu. Mandoraka kok. Mundur. Panggil orang ketiga. Kau, kenapa mau masuk nomor 1? Saya Jibril dulu mati syahid kak. Membela agama Allah. Katanya orang yang mati syahid nomor 1 masuk surga. Katanya. Siapa kasih tahu kok? Ustadz, mundur. Pada mana mau? Mundur kok. Kalau begitu Ustadz dulu masuk. Tabe kistas. Yoloki, jalan Ustaz. Pas mau masuk surga langsung, astagfirullah. Nabi bilang orang itu, makasih kok. Disuruh nak tamat surga, talim dicanai, dicasi. Begini Jibril, memang saya ndak wai mereka. Tapi saya bisa jadi ustadz seperti ini karena ada orang kaya yang pemurah membangun masjid tempat saya berdakwah. Saya bisa jadi ustadz menyampaikan dakwah kepada orang lain karena ada orang kaya yang pemurah membangun sekolah tempat saya belajar. Karena ada orang kaya yang belikan saya pembeli buku sehingga saya bisa jadi ustadz seperti ini. Saya termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau saya dahului orang kaya yang pemurah, saya terima penghargaan Allah, tapi biarlah orang kaya dulu yang pemurah masuk ke dalam surga. Itu orang kaya yang pemurah. Tapi kalau orang kaya yang seke, kikirigal paku jambatan, nomor 1 tonji masuk kemana? Neraka. Maka dia malaikat, Andre Labuaja, dikumpul itu kekayaannya, dijadikan bara api neraka disetrikakan di atasnya, baru dikasih masuk mulutnya. Andre Laboja. Nah, baru orang kalau kaya sekebu, nah doakan ki orang sial. Lewat kita mobil tak nabi tak balik lalu seke sekali. Kira tongi mau kena ambil nak kalah sonjak saja. Coba, tapi coba beda kalau pemurah ki, mati maki. Lewat di kuburan tahu orang, sehingga kita doakan ki dulu ini. Kenapa? Baik sekali dulu itu waktu hidup, sekali kita kiringi jalan kote. Padahal jalan kote itu nak kasih ki. Makanya jadilah orang yang pemurah, jangan bakil. Ini penyakit hati yang kedua, bakil. Yang ketiga, suka memakan makanan haram. Ini juga banyak ini. Menghalalkan segala cara. Saya kasih lagi kisah, ya. Tersebut ini kisah-kisah nyata. Ibu bisa baca dalam buku kisah para sufi. Kisah nyata. Tersebutlah seorang pemuda lagi jalan-jalan di tengah kebun. Dalam perjalanannya tiba-tiba dia mendapati buah. Dia tidak dijelaskan itu buah apa. Dalam riwayat itu cuma dikatakan mendapat buah. Begitu dia dapat buah, diambil itu buah, dia makan. Lupai si waiye biasa angka wae kue. Ya. Kalau bisa ada air minum ya. Ya. Jadi diingat itu panitia, kalau Ustadz Dasat ceramah sediakan air di samping. Ya, kecuali hari Senin sama Kamis, enggak gitu ya. Akhirnya dia makan ini buah. Begitu habis tengah, dia baru sadar, wah, ini buah pasti ada yang punya. Dan saya tidak minta izin sama yang punya. Akhirnya dia gelisah. Pasti yang masuk di perutku ini haram.
Dia pergi cari yang punya itu. Dia cari yang punya kebun. Satu hari satu malam jalan, Bu, dia cari itu tukang kebun. Yang punya kebun, alhamdulillah ketemu. Setelah ketemu sama yang punya kebun, berkata ini anak muda, Pak, ini ada buah sudah kumakan setengah, saya dapat di kebun tak? Ini sudah kumakan kodong setengah, saya kasih kembali ini setengahnya. Tolong saya yang saya sudah makan, halalkan ki, setengahnya ku kasih kembali ki sama kita. Nah bilang yang punya kebun, enakmu, sudah kau makan setengah, sisamu kau kasih kak. Nggak mau kak, saya mau halalkan yang kau sudah makan dengan syarat nikahi anak gadisku. Maka deh toy melomoka pahala lah Europura muandre, tapi pubene anak daraku. Wih, ini anak muda langsung bilang, wah alhamdulillah, dapat jodoh. Nah bilangin orang tua, tunggu dulu Ces, jangan kau terlalu cepat senang. Kenapa? Itu anakku buta. Bisu, tuli, lumpuh. Ini anak muda tadi yang gembira sekali, tiba-tiba mati coli. Layu sebelum berkembang. Nah bilang, apa enaknya? Buta tompa, tuli, bisu, lumpuh. Nah bilangin orang tua, terserah. Mau kau halal, nikahi. Tidak mau kau, jangan haram yang kau sudah maksud. Akhirnya ini anak muda pikir, oke, baik, saya nikahi. Dipanggil 2 orang saksi. Dikasih nikah. Setelah nikah, ini mertuanya bilang, masuk mako dalam kamar istrimu. Masuk dia. Waktu sebelum masuk, bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan setelah Ustadz minum. Baik, sebenarnya ini seandainya gelas tidak setengah mati diisap. Ya, lanjut. Ini anak muda bingung nih. Saya salam atau tidak? Halo? Bega sih cerita salah bela. Halo? Nah, akhirnya ini anak muda dia bilang, kalau saya salam, tidak ada gaji. Katuli. Akhirnya dia ingat hadis Rasulullah. Barang siapa yang bersalam, kalau tidak dijawab oleh manusia, malaikat yang jawab salamnya. Nah, jadi besok-besok kalau kita masuk rumahnya orang, ada atau tidak orangnya salam ki, paling tidak malaikat yang jawab salamnya kita. Akhirnya anak muda, assalamualaikum ki, ya. Tapi sekarang assalamualaikumnya orang lain-lain nih. Anak muda tuh mahasiswaku sekarang kalau ketemu kan bilang saja, aswabar pak. Apa sih itu aswabar? Nah bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah singkai, seperti tong SMS. Ada juga Nabi bilang saja assalamualaikum. Apa sih assalamualaikum? Jangan ya, kasih bagus-bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya lanjut kisah. Ini anak muda dia ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selang beberapa saat kedengaran jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ini anak muda. Berarti dia tidak tuli karena dengar kiasa. Berarti dia tidak bisu karena dia jawab salamku. Pas dia buka pintu, datang istrinya, dia pegang tangannya sambil dia cium. Berarti dia tidak buta karena lihat tanganku. Berarti dia tidak lumpuh karena dia bisa jalan. Nggak sabar ini anak muda, nggak buka cadarnya, nggak buka penutup wajahnya. Tawa, cantik nah. Dia tidak langsung peluk istrinya, Bu. Dia tidak langsung peluk istrinya. Dia lari ke mertuanya. Pak, balik-balik ki. Pak bawa teki ini. Kenapa? Kenapa bapak bilang anaknya buta padahal dia tidak buta? Dia bilang begini nak, anak saya katakan buta bukan karena dia tidak bisa melihat, tetapi matanya tidak pernah melihat sesuatu yang tidak ada gunanya. Tidak pernah lihat gambar porno. Tidak seperti katanya laki-laki nanti di pare-pare sebagian suka sekali lihat gambar-gambar porno. Padahal sudah ada itu istrinya. Nah kantong itu gambar porno baru sembunyi di dompetnya. Masuk kamar mandi dah buka lagi. Kenapa? Karena gambar porno istri tak lalu buka. Halal goyang-goyang lagi. Ya, baru kalau sama istri itu Pak sedekah. Sedekah itu Pak. Jadi kalau kita tidak ada sedekah untuk uang, sedekah sama istri. Ayo Bu bersedekah. Apalagi kalau baku busuk ibu, baku busuk suami tak. Misalnya baku bombe ki 2 hari maki baku bombe. Pergi pulang nanti melakukan hubungan itu,
Kata Nabi, membunuh 70 setan. 70 setan tahu no, Bu. Selesai dengar ceramah, ada orang bedek, selesai dengar ceramah, pulangi. Nabi bilang istrinya, Pak, ayo deh kita bunuh setan. Nabi bilang suaminya, ayo nih. Sudah bunuh setan 70, Nabi bilang istrinya, kasih cukup 140 deh. Nabi bilang istri suaminya, ayo nih deh. Cukup 140, Nabi bilang lagi istrinya, Pak, genak sisangi 210. Maka dia laki natanya na setan membunuh, iya. Iya na membunuh. Ya. Lanjut ya. Akhirnya ini lagi anak muda dia bilang, lalu kenapa bapak katakan anaknya buta? Karena tidak pernah melihat gambar-gambar porno seperti televisinya Indonesia ya. Kenapa bapak katakan bisu? Anakku bisu bukan karena dia tidak tahu bicara, tetapi mulutnya tidak pernah dipergunakan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Mulutnya selalu dipakai pergi dakwah, seperti Ustadz Dasat. Tidak seperti ibu-ibu seperti sebentar suka sekali Pak Gosip. Ada Pak Gosip di sini? Kandala-kandala kalau tidak ada. Betul lolos. Pasti ada toh. Dan suka gosip. Tidak seperti katanya televisinya Indonesia. Coba lihat televisinya Indonesia, saking gosip. Tapi alhamdulillah Bu, saya tadi lihat berita, ternyata Majelis Ulama Indonesia lagi merancang undang-undang fatwa bahwa menonton tayangan infotainment haram, berdosa. Mudah-mudahan cepat itu difatwakan. Apa itu televisinya Indonesia, saking gosip. Dari pagi sampai tengah malam gosip terus nakasih ki. Mau semua nak tahu urusannya artis, haidnya itu artis, kenapa dia cerai, mau nak tahu semua itu. Untuk apa beda ditahu itu? Sepupu ki nak kenal ki saja tidak. Atau mau tongki jadi artis, mendaftar maki kandala-kandala kalau diterima ki. Itu bisa ikut sukanya televisinya Soeharto dulu. Orde Baru televisinya bagusnya tawa dulu. Saya masih ingat dulu waktu ku SD sinetronku apa? Aci, Aku Cinta Indonesia. Pemerannya si Bayu. Ya toh? Film kartonnya apa? Si Unyil. Hari Minggu main toh? Kalau hari Maulid dia cerita lagi tentang Maulid. 17 Agustus dia cerita lagi tentang perjuangan. Hari Kartini dicerita lagi tentang Kartini. Sekarang apa sinetronnya anak-anak? Ini rasanya masih SMP sudah diajar baku cium di depan umum. Apa film kartonnya? Shinchan. Nalempar kepala sekolahnya kepalanya. Coba nih, itu mina contoh anak toh. Baik menton dulu itu televisi. Lanjut kisah. Dia bilang lagi nih bapak, dia bilang lagi nih anak muda. Lalu kenapa bapak katakan anaknya lumpuh? Anakku lumpuh saya katakan demikian bukan karena dia tidak tahu jalan, tetapi kakinya tidak pernah dipakai sesuatu yang tidak ada gunanya, selalu dipakai pergi dakwah. Alhamdulillah. Tidak seperti nanti laki-laki sebagian suka sekali pergi di buntu tempat-tempat maksiat. Kalau didapat parkir motor sama tetangganya, dia bilang, orang lewat-lewat di sini. Lalu kenapa bapak katakan anaknya tuli? Semuanya tidak tahu. Akhirnya ini anak muda bilang, berarti baik sekali tu anak. Tak, iya baik tu anakku. Lalu kenapa bapak mau nikahkan sama saya? Dia bilang, sebenarnya itu anakku banyak biar lamar ki, cuma belum ada sesuai standar. Oh begitu? Iya. Kenapa kita pilih kak? Saya yakin pasti kamu anak yang baik agamamu. Kenapa? Buah saja yang jatuh sudah jelas-jelas halal, kau masih khawatir kehalalannya, apalagi kalau lebih dari itu. Saya yakin persis bahwa dalam darah dagingmu tidak ada barang yang haram. Pasti itu. Ya begitu. Iya. Nah bilangin orang tua, jangan aku banyak ceritamu. Cepat aku masuk di kamarnya istrimu. Akhirnya masuklah dia di kamar istrinya. Selera tinggi ekonomi pace. Jangan. Jadi Bu, jangan suka kasih makan haram. Kalau kita selalu kasih makan yang haram-haram anak tak, nanti anak tak tuh 3. Yang satu mati karena overdosis, yang satu lagi dicari polisi karena pengedar, yang satunya lagi kawin lari di bawah bandar mak tampui.
Apa menaknya itu? Pas pensiun suami tak dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan nasi. Pagi-pagi disuruh jalan di jalan raya tidak pakai sendal, jadi gembel lagi. Ya toh? Nah, hikmah dari kisah ini jangan suka makan yang haram-haram. Penyakit hati yang keempat, Qillatul haya, makuras siri. Ini juga sekarang banyak. Makuras siri sekali. Kalau dulu ada orang hamil di luar nikah, diusir. Saleh kampungnya, mapaka siri-siri kok. Sekarang hamil 5 bulan, pesta besar. Yang ngundang haji, ikut mengundang ustadz. Gedungnya Islamic Center. Baru 3 bulan sudah menikah. Gimana nih? Ditanya, kenapa begitu anak? Tanah bilang, iya silaku. Coba, sirik sudah mulai hilang. Coba lihat anak-anak gadis kita sekarang, siriknya sudah mulai hilang. Dulu kalau ada anak gadis lewat, orang bilang, niga nak ya roh, mata andre sirik lah, dek mana? Tak 2 lipat nak pakai, lipat yase, lipat yawa. Sekarang, niga nak ya roh, makuras sirik lah, dek, pita mana nih, duduk nawak di pita. Kalau mau memilih pemimpin nanti bu, lihat orang yang baik siriknya. Kalau digagas siriknya, jangan. Menghalalkan segala cara itu. Ya, pelihara sirik. Dan rasa sirik itu cerminannya gampang. Satu, lihat dari cara berpakaiannya. Orang kalau bagus siriknya itu dari cara pakaiannya. Coba dilihat. Komatoa nih, napoji mopi mas sulara ponco ai. Majak tuh, makura sirik ya tuh. Kalau 2 ibu ada mi anaknya gadis masih suka pakai yukensi, makura sirik tuh. Ya. Ada mi cucunya masih mau seperti ABG. Kalau lihat kalau bapak-bapak sudah tua, kalau lihat anak cewek langsung napatik rambutnya. Mak bedak. Padahal sudah lobet. Gantol le. Gabungan tua-tua lale. Qillatul haya, makuras siri. Ya. Nah, yang selanjutnya penyakit hati adalah hubbud dunia. Terlalu cinta kepada dunia. Cinta dunia boleh, tapi yang diharam adalah terlalu, yang namanya terlalu cinta kepada dunia. Ciri-cirinya menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Apa saja dia lakukan, yang penting dia bisa dapat dunia. Padahal demi Allah bu, besok-besok mati ki, dibawa kekayaan dunia tak? Dibawa? Enggak. Coba lihat orang mati, ada yang masuk di kuburnya. Mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin, sama semua bawaannya kain kafan. Ya toh? Makanya jamaah gitu. Makanya istri yang baik, suami tak keluar, Pak, saya istri tak ikhlas ji, apapun yang kita bawa ada atau tidak, yang penting kita tetap di jalan agama Allah. Selalu dakwai suami tak, selalu dakwai. Setiap belok masuk lo sapa dalle, dakwai suami tak. Bu, Pak, saya istri tak, kita nikahi lillahi ta'ala. Tapu bene kak, nasabak lillahi ta'ala. Insya Allah saya ikhlas, apapun yang kita bawa, ada atau tidak saya ikhlas terima. Yang penting jangan melanggar agama Allah. Itu baru istri yang baik. Datang suaminya, Pak, halal jika ini, halal jibu, alhamdulillah kasih masuk. Tidak percaya ki? Coba ki lihat anaknya guru-guru mengaji. Coba lihat anaknya guru mengaji, bagus-bagus itu hidupnya. Tapi coba lihat bandingkan anak-anak pejabat yang koruptor. Coba lihat anak-anaknya. Coba bandingkan. Apakah siri-siri ini? Makanya kenapa? Beda cara memberi makannya kepada anak-anaknya. Nah inilah jenis-jenis penyakit hati. Sebenarnya banyak tapi waktu yang terbatas. Akhirnya kita resep lagi selanjutnya. Nah, bersami 5 tadi. Saya nak kena, tidak. Nak kena kak ini. Berarti sakit nih hati tak. Kalau sakit hati tak, bagaimana cara mengobatinya? Jangki minum antalgin, tidak sembuh itu. Jangki juga minum baygon, mati ki. Tapi bagaimana caranya? Obati dengan cara 1, taubatan nasuha.
Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Bagaimana cara bertobat Ustaz? Maukah ini tobat saya Ustaz? Tapi tidak ku tahu caranya. Bagaimana caranya tobat? Satu, taubatan bil lisan, tobat dengan cara lisan. Yaitu bagaimana caranya? Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Itu tobat bil lisan. Astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Panjang sekali Ustaz. Yang pendek mau astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak bisa juga Ustaz. Ya, astaga, astaga, astaga. Tidak boleh astaga, astaga, tidak boleh. Tidak ada artinya itu. Nah, coba taubatan bil lisan. Yang kedua, taubatan bil jasadi. Taubat dengan badan kita. Bagaimana caranya? Ada yang disebut salat sunat taubat. Kapan dilaksanakan Ustaz? Kapan saja, yang penting bukan waktu haram. Tapi lebih utama waktunya antara maghrib dengan isya. Pura kimas sampai jam maghribi, sambil tunggu waktu di masjid, salat sunat taubat. Berapa rakaat Ustaz? Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Salat sunat taubat. Apa bedanya salat sunat yang lain? Niatnya sih. Kalau salat duha kan duha, kalau taubat ya salat sunat taubat. Nah, ketika kita sujud terakhir dalam sholat itu taubat ki, dengan catatan jangan dilafazkan, jangan diucapkan. Misalnya ya, anggaplah ini dalam hati, anggaplah, karena kalau ku jelaskan ki dalam hati pasti tidak mengerti kita. Anggaplah misalnya, ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah hamba lakukan, baik yang hamba sengaja maupun yang hamba tidak sengaja. Dan yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan hamba kesanggupan dan kemampuan untuk tidak mengulangnya. Garis bawahi itu, garis bawahi, stabilo, cetak miring, kasih bol. Penting. Berikan saya kemampuan untuk tidak mengulangnya. Jangan seperti tobat ibu hamil. Pernah lihat tobatnya ibu hamil, Bu, melahirkan. Kalau dia melahirkan itu teriak-teriak kuliah. Ampun mak, tidak mau lagi hamil. Tidak mau mak. Sekalinya 5 bulan. Matampu sih. Padahal pura ditobat-tobat. Jangan tobat seperti itu, tidak diterima tobat itu ya. Tobatan bil jasadi ya. Nah itu resep mengobati hati, taubatan nasuha. Yang kedua, dengan cara zikrullah. Zikrullah. Zikir sebaik-baik zikir adalah qiraatil Quran. Jadi kalau sakit-sakit nih hati tak, seke, kurang rasa malu, terlalu cinta kepada dunia, suka gosip dan lain sebagainya, nah obati banyak-banyak ngaji. Minimal 1 ayat setiap selesai sholat. 1 ayat mau. Selesai sholat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sadaqallahul azim. 1 ayat. Ya, betul ini. Sudah duhur, ambil lagi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. 1 hari berapa ayat kita baca? Berapa? 5. Ya kan 5 kali kita salat. Seminggu berapa ayat? 35 ayat. 1 bulan berapa ayat? 150 ayat. Alhamdulillah kalau kita buka terjemahannya, sehingga kita tahu artinya itu. Besok-besok bertengkar ki sambil tunggu Ustaz di sini. Apa hukumnya ini? Haram. Betul ki Bu, haram. Apa ayatnya? Tidak ku tahu, yang penting pernah ku baca. Haram. Tambah ilmu. Ya, baca qiraatil Quran ya. Yang kedua, zikir yang kedua, semulia-mulia zikir qiraatil Quran. Yang kedua adalah kalimat-kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ya. Sambil perjalanan di atas becak, Bapak toh di atas becak ki sikir, tiba-tiba lihat ki cewek cantik, tak buka rokna na sambar petek-petek, tak angkat roknya, langsung ucapkan subhanallah. Jangan bilang alhamdulillah. Subhanallah. Tiba-tiba masih dilihat juga, selama belum berkedip mata Pak itu dah letak rezeki. Selama belum berkedip. Kalau sudah berkedip, kata Nabi, palingkan pandangan, ucapkan astagfirullah. Selama belum berkedip tidak berdosa. Jantung kita hangi.
Ada juga orang yang istighfar tapi matanya jelalatan. Astagfirullah, astagfirullah. Bukan begitu. Ya, kalimat di atas PT-PT Bu, melihat sesuatu kita heran, Masya Allah. Tiba-tiba melihat ciptaan kita kagum, Allahu Akbar. Di rumah tidak ada kegiatan, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Yang bagus-bagus caranya, jangan terlalu cepat. Ada tuh orang zikir itu seperti makan pisang goreng panas. Dia bilang saja, Bismillah, 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 Bismillah. Apa artinya itu Bismillah, Bismillah, Bismillah? Pada cengi bela. Biasa saya heran Kak di masjid. Itu terutama itu di masjid. Sama-sama 33 dibaca. Sama-sama mulai. Saya baru 11 dia sampai men. Karena bila saya Bismillah, 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 Bismillah. Pada cengi bos. Dullah. Ada dullah di sampingnya. Dia bilang, apa kau panggil kang? Siapa panggil kau? Itu ada tadi ku dengar dullah. Bagus ya, zikrullah. Nah, jelas ya. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, zikir, taubat dan berzikir, ya itulah obatnya hati. Kata Allah dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan banyak berzikir kepadaku, maka hatimu akan jadi tenang. Akhirnya kita simpulkan, dalam diri kita terdapat segumpal darah, yang apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Dan apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuh kita. Segumpal darah itu tak lain adalah qalbu, hati. Itu pentingnya itu hati Bu. Hati ini pengendali. Kita naik mobil, tiba-tiba ada tertulis hati-hati, tikungan. Padahal yang berpikir itu otak toh. Tidak ada tertulis otak-otak, tikungan. Ya, ada tertulis otak-otak, tikungan. Padahal otak yang berbuat itu. Coba. Ya, ada lagi pengumuman. Perhatian. Tidak ada perotakan. Begitu pentingnya itu hati ya. Makanya pelihara hati kita ya. Nah, demikian tausiah kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya masturun. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas tausiah pada hari ini yang sangat menyejukkan dan menyegarkan bagi kita semua. Selanjutnya kita akan membuka